Halo Bapak Ibu, bertemu kembali dengan PT Hakiki Donata dalam live Facebook masih bersama Chef Heri. Kali ini saya mau berbagi tips dan resep yang berbasic atau berpusat pada kopi. Jadi saya punya resep kali ini adalah kopi bun atau kopi bread. Jadi roti kopi ini kalau biasanya di tempat-tempat mall atau di tempat-tempat keramaian, di situ kita jumpai ada roti kopi. Biasanya adonannya kan putih. Kita akan bikin roti kopi yang adonannya juga ada rasa, aroma, dan bau kopi juga. Langsung saja biar kita praktekkan bersama-sama, dan silakan dicatat jika memang babu. Kalau memang tidak bawa, nanti bisa dilihat di bawah ini, nanti kita akan share juga resepnya. Yang pertama, kita akan bikin resep atau adonan rotinya. Jadi yang pertama saya butuh di sini tepung protein tinggi 800 gram. Langsung kita masukkan aja. Tepung protein sedangnya 200. Campur juga langsung. Gula pasir 220. Kopi bubuk instan. Jadi kopinya ini Bapak sama Ibu bisa cari kopi yang tanpa ampas. Jadi ada di supermarket yang kopi sasetan yang dia digunakan tanpa ampas. Nah, itu kita pakai kopi ini seberat 10 gram. Jadi kita masukin ke adonan tepung tadi juga. Garam saya pakai 13 gram. Etna Bread In Pulver saya pakai 15 gram. Saya masukkan juga. Pak Maya ragi instan saya pakai 20 gram. Juga saya masukkan juga. Susu bubuk, nah, kita punya Etna susu bubuk powder rich, bentuknya seperti ini. Jadi Etna susu full cream powder rich, saya pakai Etna powder richnya 50 gram, saya masukkan juga. Jadi setelah bahan kering ini kita masukkan semua, saya akan taruh di mesin mixernya. Oke, jadi semua bahan kering saya masukkan jadi satu. Saya putar untuk putaran pelan dulu, ini biar tercampur rata aja. Terus saya siapkan bahan cairnya. Saya punya air sama es batu. Untuk airnya 450, es batunya 200 gram, sama hammer kopi mokanya 5 gram. Jadi hammer kopi mokanya saya masukkan di air jadi satu seperti ini. Jadi mirip kayak teh. Nah, ini baru saya masukkan ke adonan secara bertahap. Untuk telur saya bikin untuk adonan kopi ini 2 butir. Jadi diaduk kalem dulu. Ini fungsinya biar seluruh bahan keringnya dia tercampur rata dulu. Airnya juga kalau bisa jangan dimasukkan semua. Jadi kalau bisa bertahap. Biasanya kan kita jumpai seperti ini. Dia bagian bawahnya kan masih mengendap ke bawah. Nah, ini sisa-sisa air yang tidak kita masukkan keseluruhan itu bisa kita siramkan. Itu tipnya. Jadi biar semuanya bisa naik. Kalau kita masukkan semua, otomatis kalau ada seperti tadi tepung yang belum ngikut sama adonan yang di atasnya dan air sudah habis, pastinya Bapak Ibu akan nambah air lagi. Nah, itu kurang bagus. Setelah tercampur seperti ini, nah, saya berhentikan dulu, saya tambah kecepatannya ke lebih cepat lagi. Seperti video-video saya sebelumnya, saya pernah bilang kalau bikin roti manis, ya termasuk roti kopi bun atau adonan kopi ini juga kategorinya roti manis. Nah, semakin cepat putarannya, semakin sering pakai putaran cepat, hasilnya akan lebih bagus. Karena kembali lagi, adonan roti manis itu sama seperti karet. Saya akan menganjak ke topping kopinya. Jadi untuk bikin topping kopi, di sini saya punya margarin margin. Jadi margarin margin ini margarin baru ya. Jadi kategorinya mungkin masih pertama di Indonesia. Jadi dia margarin yang punya aroma dan rasa keju. Jadi bentuknya seperti ini. Sini saya pakai 100 gram. Nah, seperti ini bentuknya. Ya kuning-kuning pucat. Saya masukkan aja. Selanjutnya saya mixer sebentar. Seperti ini aja. Setelah margarinnya seperti ini, nah, kita masukkan Etna gula halus.
Setelah itu saya kocok sebentar asal gula halusnya larut. Jadi etna gula halus tadi biar larut. Jadi kan kita lihat ada yang meringkilan ya. Jadi waktu kita mixer gini dia udah hilang. Kita masukkan telurnya 1 butir dulu. Ini seperti dulu saya kasih tipnya bikin Meksiko, ya kan. Jadi telur nyampur selesai, masukkan lagi seperti itu tahapnya. Jadi jangan sampai terlalu lama juga, terus ngocoknya terlalu kencang juga, lama dia akhirnya jadi spong, jadi dia naik mengembang. Sebenarnya kita nggak butuh seperti itu. Seperti ini aja udah cukup. Setelah itu saya punya kopi bubuk instan yang tanpa ampas ya, 2 gram. Ini saya akan campurkan dengan air panas 2 sendok makan. Jadi kopi bubuknya saya kasih air hangat atau air panas. Setelah itu saya punya hammer kopi mocha 10 gram. Nah, kita campur aja jadi satu. Ya, setelah kopi sama air hangat kita campur jadi seperti ini, kita taruh dulu sebentar. Nah, kita masukkan tepung protein rendah. Saya punya ini 120 gram. Terus sama Etna Borderit susu full cream. Ini saya pakai 30 gram. Saya masukkan juga. Jadi satu. Habis itu kita mixer sebentar. Nah, jika sudah tercampur seperti ini, kita masukkan campuran air sama kopi tadi dan hammer kopi mokanya. Ini untuk tingkat crispy-nya saya bikin topping kopi ini saya ambil agak tipis, jadi nggak seperti Bapak Ibu beli di mall-mall itu dia lebih tebel. Nah, kalau pingin seperti itu tinggal tepungnya Bapak Ibu tambah aja. Jadi kalau saya pingin ini lebih tipis, crunchy. Jadi kita aduk aja. Jadi seperti ini, setelah itu cukup selesai. Jadi gampang banget sebenarnya ya. Biasanya kalau di pinggir-pinggir gini ada kita ambilin aja. Nah, di atas pancinya yang enggak tercampur. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi topping kopi ini dia akan lebih enak dipakai itu kalau dimasukin dalam lemari es atau dia udah lewat 2-3 jam. Nah, itu dia lebih enak. Jadi aroma kopinya dia semakin merata ke toppingnya. Jadi saya ulangi lagi, kalau misalkan Bapak Ibu pengennya lebih crispy, crunchy, kering, nah tinggal tepungnya ditambah. Jadi kalau saya sendiri sukanya tipis, tapi kalau dimakan keras. Nah itu saya suka lebih suka seperti itu daripada tebel banget nanti dimakan terasa kayak ada tepung. Ya, jadi adonannya lemes, jadi modelnya seperti itu. Dia nanti terangkat semua dari body mixernya, baru nanti kita masukkan. Saya punya ini, saya pakai buttersap milky sebanyak 150 gram. Oke, saya matikan sebentar. Saya masukkan buttersap milky-nya seperti biasa tadi. Untuk putaran pertama saya ambil putaran pelan dulu. Setelah BOS itu dia merata, dia tercampur, baru bisa Bapak Ibu tambah kecepatannya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu punya mixer di rumah lebih kecil dari ini, yang model KitchenAid atau yang di atas meja itu kan banyak sekarang. Nah itu misalkan putarannya nggak bisa cepet banget, kurang dari kecepatannya mesin ini nggak apa-apa. Yang penting tahapannya ada kalem, ada agak cepet gitu. Meskipun yang cepatnya itu kurang dari kecepatan mesin-mesin industri seperti ini, tidak masalah, yang penting ada perbedaan. Seperti ini dia tercampur, baru saya tambah kecepatannya. Sambil menunggu adonan ini kalis, kita lanjut ke menyiapkan untuk isian rotinya terlebih dahulu. Selanjutnya saya mau bikin isian mentega. Jadi kalau Bapak Ibu makan roti kopi, di dalamnya ada asin-asin, nah itu kita mau bikin seperti itu. Caranya simple banget, jadi saya nggak perlu butuh banyak alat. Jadi mixer pun saya mungkin nggak butuh mixernya.
Jadi yang pertama saya butuh bahan margarin, margin margarin keju. Jadi kita pakai margin margarin keju ini 230 gram. Kenapa saya pakai margin? Supaya ada gurih atau asinnya itu di lidah. Jadi saya masukkan aja jadi satu dalam satu tempat. Setelah itu saya juga punya Royal Crown, di andalan kita yang margarin spesial yang punya tekstur dan aroma kualitas sebagai pengganti butter. Jadi kita masukkan aja jadi satu. Saya campur secara manual gini aja. Kita nggak butuh dia ngembang, kita hanya butuh dia tercampur aja. Setelah itu saya punya Etna gula halus, jadi saya masukkan juga. Jadi gula halusnya saya masukkan. Terus saya juga siapin garam. Untuk garamnya saya pakainya 3 gram. Jadi saya campur secara manual aja semua. Setelah itu ada 2 tip. Yang pertama saya bisa pakai plastik contong. Jadi isian margarin asin ini saya masukin plastik contong, atau margarin ini saya simpan di lemari es. Jadi nanti penggunaannya akan lebih mudah. Oke, sambil menunggu adonannya kalis, kita lanjut ke tip atau resep berikutnya, yaitu membuat isian susu untuk roti kopi. Nah, ini kita bikin isiannya juga. Cuman saat ini saya bikin mungkin agak berbeda dan lebih simpel. Jadi saya manual juga tanpa pakai mixer. Bahan yang saya butuhkan adalah margin margarin keju. Ini seberat 200 gram. Saya langsung masukkan aja. Selanjutnya saya punya Etna susu bubuk borderit. Ini juga saya masukkan aja langsung. Saya aduk dulu sebentar. Setelah itu saya juga punya Etna gula halus. Saya masukkan aja juga. Jadi ini mungkin Bapak Ibu lihat ada butiran-butiran gula halus, ya nggak usah khawatir, ini diaduk terus saja dia hilang sendiri. Baru kita simpan dulu untuk kita pakai nanti setelah adonan ini sudah siap. Kita kembali ke proses mixing. Jadi kalau udah seperti ini dia udah terangkat semua. Jadi kita bisa matikan mesinnya. Jadi kita keluarkan adonannya dulu. Tapi sebelumnya saya juga siapin bagi. Jadi baginya kita kasih margarin sedikit aja supaya waktu kita ngeluarin dari baginya lebih mudah. Jadi teksturnya seperti ini. Jadi mirip seperti roti manis ya Bapak Ibu ya. Cuman bedanya kita punya warnanya agak kecoklatan. Seperti ini. Setelah itu kita resting atau kita istirahatkan 20 atau 15 menit. Jadi setelah kita rest atau kita istirahatkan adonannya, kita potong-potong, bulat-bulatin sesuai dengan berat yang Bapak Ibu inginkan. Motong dengan berat 55 gram. Selanjutnya kita persiapin untuk kita bikin isian. Kita oles loyang dengan palm sentrat. Jadi saya punya produk Lenkron palm sentrat. Ini oles loyang siap pakai. Yang pertama kita bikin isian Etna cream fill keju. Saya campur dengan isian susu yang tadi kita bikin. Jadi yang isian susu yang tadi kita bikin ini, terus kita campurkan dengan Etna cream fill keju. Presentasinya berapa terserah Bapak Ibu, jadi ini suka-suka aja. Kalau kita campurkan, kita aduk terus, nanti jadinya seperti ini. Dan itu kita bisa langsung pakai untuk isian. Nah, seperti ini. Kita kasih tanda nanti supaya kelihatan. Terus selanjutnya saya bikin isian double kopi. Jadi adonan kopi ini saya isi dengan, tadi saya bikin margarin. Nah, ini margarin yang tadi saya bikin, terus saya tempatkan di plastik contong. Terus saya bulet-buletin di atas tempat apapun, kasih alas plastik
seperti ini bentuknya, masukin ke lemari es. Jadi nanti kalau beku kita makainya enak. Selanjutnya kita bikin adonan kopi ini dengan isian Etna Greenfield keju. Saya campur dengan choco chip. Komposisi pencampurannya juga terserah Bapak Ibu. Kalau saya ini saya pakai 200 Etna Greenfield keju, 50 gram choco chip tulip. Jadi saya pakai tulip choco chip. Saya campur aja, kita aduk gini aja. Ini bisa untuk isian di lain atau Bapak Ibu mau bikin roti di tempat usaha dengan bentuk atau varian lain, nggak harus untuk adonan kopi aja. Oke, selanjutnya kita lakukan proses penopingan untuk roti kopinya. Jadi tadi kita bikin topping kopi, kita masukkan plastik contong dan kita lakukan penopingan di atas roti. Jadi usahakan Bapak Ibu untuk roti itu jangan sampai 100% mengembang. Jadi kalau bisa 60 atau 75% itu langsung lakukan proses penopingan. Jadi kita proses toppingannya seperti ini. Jadi dari mulai bisa dari bawah dulu sampai ke atas atau sebaliknya. Jadi kita putar dari atas dulu sampai ke bawah. Nah, setelah itu selesai semua, baru kita masukkan ke dalam oven. Nah, akhirnya jadinya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi tidak saya kasih topping atasnya sama topping kopi. Jadi tadi saya bikin banyak, ada 4 loyang, cuman saya akan bawa contohnya sesuai dengan yang tadi saya praktekkan. Ya, jadi ini jadinya seperti ini ya, Bapak Ibu. Akan coba saya belah salah satu. Yang ini si plah saya campur isian susu. Jadi yang kita mix tadi jadinya seperti ini. Nah, ini yang kita isi Greenfield Etna Greenfield keju, saya campur sama coklat chip. Ya, demikian Bapak Ibu hari ini pertemuan kita hari ini. Di sini saya tadi udah coba trial atau demokan untuk membuat roti kopi dengan adonannya juga kopi juga. Yang pertama saya bikin isian plah keju dengan choco chip. Nah, kita pakai Etna Greenfield cheese, choco chipnya kita pakai choco chip tulip. Jadi rotinya seperti ini. Nah, tadi juga kita bongkar dalamnya seperti apa teksturnya. Tadi Bapak Ibu juga sempat lihat. Jika misalkan kelewat, Bapak Ibu bisa tonton ulang lagi video ini. Terus yang berikutnya saya juga bikin yang isiannya butter atau mentega asin. Tapi kita bikin bukan dari butter. Jadi kita pakai margin. Jadi kita pakai margarin ini adalah margarin dengan rasa keju. Mungkin pertama di Indonesia, belum ada ya margarin yang punya aroma dan rasa keju. Terus yang berikutnya saya juga bikin isian susu, jadi milky milk. Jadi isian susu ini kita tadi bikin dari susu bubuk Etna Powder Rich. Saya juga pakai margin juga. Habis itu saya pakai Etna gula halus. Untuk toppingannya saya bikin warna coklat ini dengan aroma kopi, saya pakai Hammer kopi mocha. Untuk oles loyang saya pakai Palm Centred. Jadi produknya Lancome juga. Terus untuk mengembangkan adonan saya pakai ragi Pak Maya. Untuk pengempuknya saya tetap masih percaya sama Etna Bread Improver karena dia punya kandungan enzim bagus yang bisa membuat produk bisa lembab lebih lama dan juga umur simpannya juga bertambah. Di dalam adonan roti manis ini juga kita pakai buttersap. Jadi buttersap milky ini adalah margarin butter oil substitute atau pengganti butter. Dia lemak juga tapi lemak nabati dengan aroma masih tetap vanila. Jadi kebanyakan produk kita memang kita jagoan di vanila. Kita campur juga di dalamnya dengan Royal Crown
margarin alternatif pengganti butter atau mentega. Jadi kalau mentega butter kan pastinya mahal karena dia lemak hewani. Bapak Ibu bisa ganti dengan Royal Crown. Oke Bapak Ibu, sekian live video kita hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook PT Hakiki Donarta. Produk PT Hakiki Donarta bisa didapatkan di toko bahan kue terdekat dan juga tersedia di toko online Shopee dan Tokopedia. Atau untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor di bawah ini. Saksikan terus live streaming video saya di Facebook PT Hakiki Donarta setiap hari Minggu pukul 3 sore. Sampai jumpa.